Ma'asyiral mu'minin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang tabi'in bernama Shufai As-Subhi rahimahullah. Beliau menceritakan bahwa suatu hari beliau memasuki kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika beliau sampai di Masjid Nabawi, Shufai As-Subhi melihat seseorang yang sedang dikerumuni oleh orang yang banyak. Ternyata orang tersebut adalah Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi radhiyallahu anhu wa ardhah. Lalu Shufai berusaha untuk mendekat kepada Abu Hurairah karena dia ingin bertanya dan meminta sebuah hadis. Karena Shufai tahu bahawa Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah semua orang pergi, tinggallah Shufai dan Abu Hurairah. Kemudian Shufai memperkenalkan dirinya dan berkata kepada Abu Hurairah, layaknya seorang murid berbicara kepada gurunya, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, berikanlah aku sebuah hadis di mana hadis tersebut engkau dengarkan langsung dari Rasulullah dan tidak ada orang lain yang mendengarkan hadis tersebut kecuali engkau. Dan saat itu juga tidak ada orang lain yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Baik, aku akan berikan engkau hadis yang Rasulullah ucapkan langsung kepadaku, di mana saat itu hanya ada aku dan Rasulullah." Tiba-tiba Abu Hurairah pingsan dan selang beberapa saat kemudian Abu Hurairah sadar. Lalu dia mengatakan, "Aku akan membacakan sebuah hadis yang langsung aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tiba-tiba Abu Hurairah pingsan untuk kedua kalinya sebelum membacakan hadis tersebut. Lalu setelah sadar, Abu Hurairah berkata lagi kepada Shufai, "Aku akan bacakan kepadamu sebuah hadis yang langsung aku dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada satupun yang mendengar kecuali aku." Kemudian Abu Hurairah pingsan untuk kali ketiga sebelum membacakan hadis tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, selang beberapa saat setelah Abu Hurairah tersadar, kemudian ia berkata kepada Shufai, "Aku akan bacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku mendengar langsung dari Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamah nazala ila al-ibad." Kata Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, nanti ketika hari kiamat datang, ketika datang waktu hisab, Allah Subhanahu wa taala akan turun menemui seluruh hambanya dan semua umat berkumpul masing-masing liyaqdiya bainahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan perkara di antara mereka, dan Allah Subhanahu wa taala ingin meminta pertanggungjawaban dari mereka. Fa awwalu ma yud'a, dan orang pertama yang dipanggil adalah al-qari, orang yang membaca Al-Quran. Kemudian dipanggil al-munfiq, orang yang rajin berinfak. Lalu dipanggil al-mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada qari'ul Quran, berkata kepada orang yang rajin membaca Al-Quran ini, berkata kepada orang yang semangat menghafal Al-Quran, berkata kepada orang yang rajin mengajarkan Al-Quran. Apa kata Allah? "Alam u'allimka ma anzaltu ala rasuli?" Bukankah aku sudah memberimu nikmat agar engkau mampu mempelajari Al-Quran? Bukankah aku sudah mudahkan engkau untuk menghafal Al-Quran? Bukankah aku sudah ringankan lisanmu untuk mengucapkan huruf per huruf dari ayat Al-Quran? Lalu kata qari'ul Quran, "Bala ya Rabbi." Betul wahai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya, "Fama amilta fima 'ullimta?" Lalu apa yang telah engkau lakukan dari apa yang telah aku ajarkan? Kemudian dia berkata, "Aqumu bihi athna al-laili wa ana an-nahar." Ya Allah, dengan Quran tersebut aku tahajud, aku qiyamul lail. Dengan Quran tersebut
aku ajarkan anak-anak, aku ajarkan orang-orang di sekitarku. Semuanya aku lakukan untuk engkau wahai Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman saat itu, kadzabta wa taqulul malaikatu kadzabta. Allah berkata, kamu bohong, dan malaikat pun berkata, kamu bohong. Sesungguhnya engkau membaca Al-Quran agar engkau dipanggil qari. Sesungguhnya engkau membaca Al-Quran agar dipanggil imam. Sesungguhnya engkau membaca Al-Quran tidak untukku, kata Allah. Maka diseretlah dia dan dicampakkan ke dalam api neraka. Lalu dipanggillah orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata kepadanya, bukankah aku telah melapangkan hartamu? Bahkan aku tidak biarkan engkau untuk meminta kepada makhluk yang lain. Betapa banyaknya nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Kemudian orang ini mengatakan, bala ya Rabbi, tentu wahai Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, fama amilta fima ataituka? Lantas apa yang telah engkau lakukan dengan semua nikmat yang telah kuberi? Kemudian dia mengatakan, asilur rahim wa atasaddaq. Ya Allah, dengan harta tersebut aku menyambung silaturahim dan aku berinfak atas namamu. Aku bangun masjid untuk engkau ya Allah. Aku beri makan fakir miskin, anak yatim. Aku santuni para janda. Aku santuni mereka yang terputus pendidikannya. Semuanya untuk engkau wahai Allah. Yaqulullah, kemudian Allah berkata, kadzabta, kamu bohong. Wa taqulul malaikah, malaikat pun menimpali, kadzabta, kamu bohong. Sesungguhnya engkau melakukan itu agar engkau dikenal sebagai dermawan, agar engkau dikenal sebagai orang yang baik. Maka orang-orang telah menyebutkan itu kepadamu. Apa yang kamu inginkan di dunia telah engkau dapatkan. Maka diseretlah dia dan dicampakkan ke api neraka. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah, dipanggillah orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya kepadanya, fima qutilt? Di mana engkau terbunuh? Apa yang membunuhmu dan apa yang membuat engkau meninggal? Kemudian dia mengatakan, umirtu bil jihad. Aku diperintahkan untuk berjihad. Faqataltu fi sabilik. Kemudian aku berjihad di jalan engkau ya Allah. Faqutilt. Kemudian aku terbunuh di jalan engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta. Dan malaikat pun menimpali, kadzabta, engkau bohong. Engkau berjihad hanya untuk diberi gelar pahlawan. Engkau berjihad hanya untuk diberi gelar orang yang berani. Semuanya engkau lakukan agar engkau terkenal di mata manusia, agar engkau dipuji di lisan manusia. Dan engkau telah dapatkan itu. Maka diseretlah dia ke api neraka dan dicampakkan ke dalamnya. Lalu Abu Hurairah bercerita kepada Syufai, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenggam lututku. Kemudian Rasulullah bersabda, ya Abu Hurairah, ulaika awwalu man tusa'aru bihimun nar min khalqillahi yaumal qiyamah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Hurairah, tiga golongan itu adalah makhluk Allah yang paling pertama dimasukkan ke dalam api neraka. Sebelum Fir'aun masuk neraka, sebelum Haman masuk neraka, sebelum Abu Lahab, Abu Jahal dan gembong-gembong musuh Allah dan Rasulnya masuk neraka. Tiga kelompok ini, para mujahid, qari'ul Quran, dan orang yang berinfak di jalan Allah, yang katanya di jalan Allah, tetapi dia lakukan itu semua bukan karena Allah. Maka dengan merekalah dipantik api neraka, dengan merekalah dihidupkan api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah, tiga amalan yang kita sebutkan tadi adalah amalan-amalan besar. Membaca Al-Quran, berjihad di jalan Allah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, amalan besar ini bisa menjadi kecil saat niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang mengaku berbuat karena Allah, beramal soleh untuk Allah, padahal hatinya hanya inginkan ketenaran di mata manusia, berharap agar amal perbuatannya viral di antara manusia, berharap agar amal perbuatannya mendapatkan pujian manusia. Maka ini semua hanya akan menjadi haba'an manthura, hanya akan menjadi debu yang ditiupkan nantinya pada saat hari kiamat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, hendaklah kita evaluasi amal soleh kita. Sedangkan mereka yang besar amalnya terancam untuk masuk neraka jika tidak ikhlas. Maka bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan amal saleh kita? Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Bagaimana perjuangan dan pengorbanan kita di jalan Allah? Bagaimana tentang harta yang telah Allah titipkan?
apa yang telah kita perbuat dengan semua nikmat Allah. Ketahuilah hadirin yang dimuliakan Allah, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, demi Allah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Demi Allah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Demi Allah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak sedikit pun yang akan terlewatkan, tak sedikit pun yang akan terlupakan. Maka hendaklah kita evaluasi diri kita, evaluasi amal kita, dan evaluasi niat kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن للمتقين مفازا. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa akan ada kemenangan di dunia sebelum akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, suatu ketika di dalam sebuah peperangan, Rasulullah SAW bersama para sahabat berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seorang sahabat yang kelihatannya sangat gigih dan sangat kuat dalam berjihad di jalan Allah. Ia maju tak kenal rasa gentar melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, sampai para sahabat yang lain pun memuji-mujinya, sampai para sahabat yang lain pun mengatakan tidak ada yang sanggup dari kita untuk menyaingi jihadnya. Kemudian terdengarlah pujian ini di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wahyu dari Allah kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Huwa min ahlin nar." Laki-laki atau sahabat yang kalian katakan tadi adalah penghuni neraka. Para sahabat bingung. Bagaimana mungkin seseorang yang berjihad begitu semangat tanpa rasa takut li'i'la'i kalimatillah, tanpa rasa takut memperjuangkan agama Allah, melawan musuh-musuh Allah, bagaimana mungkin dia menjadi penduduk neraka? Lalu salah seorang sahabat penasaran, dia ikuti sahabat ini. Dia ikuti sampai pada akhirnya sahabat yang tadi dipuji-puji terluka. Dan di tengah erangan rasa sakitnya, dia ambil pedangnya dan dia tusuk dirinya sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Maha benar Allah dan maha benar Rasulullah. Semua yang berjuang yang didasari tanpa niat karena Allah, semua yang beraktivitas yang didasari tanpa standar mendapatkan ridha Allah, maka amalnya akan sia-sia. Dia hanya akan mendapatkan lelahnya saja. Akan tetapi saat kita beraktivitas, saat kita berkegiatan, saat kita beramal saleh, saat kita bekerja, saat menjalani profesi kita, apapun itu, saat itu semua kita tujukan untuk Allah, segala-galanya agar Allah ridha, segala-galanya agar Allah ridha. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita takkan pernah merasakan lelah. Walaupun kita sempat merasakan lelah pada waktunya nanti, kita tetap bangga karena lelah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.